Dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif. Saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini. Kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi. Orang tua saya itu, bapak itu berasal dari Batu Sangkar ya, Parambahan, Kecamatan Limokaum. Dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif. Saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini. Kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi. Orang tua saya itu, bapak itu berasal dari Batu Sangkar ya, Parambahan, Kecamatan Limokaum. Berkebetulan memang baru kemarin kena bencana. Tentu pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa duka cita kepada bako kami di Parambahan. Ya, beliau terlahir dari anak petani. Ya, orang tua kami namanya Albar Munaf almarhum. Terus sekolah ya, pada waktu itu sekolah tamat, menamatkan sekolah itu namanya KDC, terus jadi camat. Beliau jadi camat itu di tahun 63 di daerah Sumpur Kudus pertamanya. Terus ditugaskan belajar di APDN. Jadi almarhum bapak saya ini adalah alumni APDN pertama ya di Bukit Tinggi. Nah di Bukit Tinggi terus otomatis pada waktu itu kan sudah menjadi PNS ya, Pak Camat itu kan sudah PNS. Nah di sana juga sekolah APDN Bukit Tinggi itu berdekatan dengan sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah kebetulan ibu saya bersekolah tamat dari sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah bertemu di situ, berjodoh, makanya lahirlah kami 3 bersaudara. Nah bapak itu almarhum jadi camat Sumpur Kudus, terus pindah ke Tanah Datar menjadi camat Limokaum di kampung halamannya pada tahun 69 sampai tahun 74. Setelah itu almarhum bapak pindah ke Kabupaten 50 Kota menjadi camat Luha ya, camat Luha. Terus juga melakukan seiring dengan jalannya karir. Beliau pernah menjadi kepala bagian umum di 50 Kota, terus juga kepala dinas pendapatan. Terakhir tahun 89 itu menjadi sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota atau yang disebut dengan Sekwan. Nah pada usia 47 tahun beliau almarhum, tidak ada sakit, ya tiba-tiba mungkin karena sudah panggilan Allah SWT. Beliau pendek umur ya 47 tahun, saya waktu itu masih kelas 2 SMA. Kami 3 bersaudara dibesarkan oleh ibu yang juga bidan,
Yang terakhir dinas beliau, ibu saya dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebelumnya juga di Batu Sangkar, terus juga di Payakumbuh, di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dan terakhir pindah ke Padang di pensiun di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Sekarang ibu sudah berumur 82 tahun, ikut kami di Jakarta. Saya bertiga bersaudara semuanya di Jakarta. Ya, masalah karir ini tidak lebih daripada juga doa ibu, ya. Doa ibu camat tentu cita-citanya anaknya harus jadi wakil wali kota dan wali kota, ya. Karena kesenangan ibu saya itu melihat anaknya berpakaian PDUB itu putih-putih. Itu dia lebih bangga sepertinya kalau ibu saya ini, kalau daripada anaknya menjadi pengusaha yang pakai dasi dan begitu gitu loh. Jadi di usia beliau yang di sekarang ini, tentu di samping niat saya membuat menjadi wali kota itu sebagai pengabdian, juga dalam rangka mewujudkan cita-cita ibu yang tidak kesampaian, ya, karena usia bapak waktu itu 47 tahun. Mudah-mudahan melalui anaknya bisa melakukan pengabdian sesuai dengan doa dan cita-cita ibu saya yang sekarang ini masih sehat walafiat, dan mungkin kita mohon doa semua beliau bisa mendoakan terus anaknya sehingga apa yang dicita-citakan itu terwujud, terutama untuk masyarakat banyak. Nah, jadi tidak merupakan sebuah cita-cita keberhasilan, tapi saya yakin apa yang saya capai ini semuanya karena doa daripada ibu. Ya, pekerjaan itu memang saya memulai, ya, pendidikan itu saya memang menamatkan sekolah dari IKOPIN, sekarang namanya University IKOPIN University di Jatinangor. Tamat pada tahun 95, setelah itu melakukan pengabdian, ya, dalam tentu kita mencari hidup namanya kalau bahasa orang kita, bekerja di Jakarta. Saya memulai pekerjaan itu dari salesman, ya. Setelah itu juga bertahap sambil bekerja juga membuka usaha. Nah, pada saat sebelum jadi wakil wali kota, saya juga memimpin atau masuk di dalam beberapa perusahaan yang dalam satu grup company-nya kita. Salah satu seperti saya sebagai direksi di ASKO Otomotif, di mana ASKO tersebut adalah dealer darinya Astra yang sifatnya menjual ada sales, ada service, ada penjualan spare part dari merek Isuzu, Daihatsu, dan Nissan UD Truck. Nah, itu beberapa dealernya tersebar di Pulau Jawa. Nah, selain itu saya juga dipercayakan sebagai direktur di perusahaan perkebunan yang mana kebunnya berada di Gorontalo. Nah, itu beberapa kegiatan dan perusahaan tersebut juga terdiri dari 3 perusahaan dalam satu induk itu. Kebetulan kami yang memimpin dipercayakan oleh atasan, dan itu berjalan paralel semua pada waktu itu. Jadi kalau secara pekerjaan secara profesional adalah sebagai direksi di beberapa perusahaan. Nah, untuk di bisnis yang masih aktif sampai hari ini, kita juga memiliki ada mungkin seperti otomotif, ya, used car, itu di Pondok Bambu di Jakarta, dan juga ada PT Sunrise Internusa yang bergerak di bidang telekomunikasi. Berkebetulan di sana dikelola oleh istri pada saat ini, karena memang sebelaku kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan sebagai eksekutif perusahaan. Jadi diserahkan ke istri, dan juga di ASKO juga mundur sebagai direksi. Tapi status mundur itu juga sebenarnya menurut ownernya kita, saya dicutikan sampai kapan capeknya melakukan pengabdian. Seandainya sudah selesai, beliau masih dengan tangan terbuka menerima kita sebagai bagian dari keluarga besar dari perusahaan tersebut.
Jadi kepemimpinan di Kota Padang ini memang wali kota Pak Endri Septa juga adalah kader PAN, dan kebetulan saya sendiri sebagai wakil wali kota juga kader PAN, dan kami adalah kader yang sama-sama aktif di kepengurusan Partai Amanat Nasional. Tapi di dalam pengabdian kadang-kadang memang cita-cita itu ketemu dalam satu titik yang sama. Nah, tentu dalam hal ini juga kita masing-masing ingin mewujudkan cita-cita pengabdian kita itu dalam bentuk yang nyata. Tapi tentu Partai Amanat Nasional akan bijak untuk menyikapi hal ini dan mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme partai. Bahwa di Partai Amanat Nasional itu mekanismenya pertama tentu kader diutamakan. Terus setelah kader diutamakan itu tentu akan ada tahapan-tahapan seperti adanya survei. Nah, survei, terus juga nanti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian lain yang akan langsung diurus atau diputuskan atau dimusyawarahkan oleh tim pilkada mulai dari DPW sampai ke tingkat nasional. Toh pada akhirnya semua keputusan akan kembali ke DPP PAN. Nah, pada saat itu sebuah keputusan yang diambil oleh DPP PAN, kami selaku kader tentu akan taat dan legowo menerima siapapun yang akan diberikan mandat atau surat keputusan tentang wakil jadi calon wali kota yang akan didaftarkan ke KPU. Jadi kira-kira seperti itu. Dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Saya dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Endri Septa itu baik-baik saja kondisinya, hubungannya juga harmonis-harmonis saja. Tapi ini yaitu yang saya sebut tadi, bahwa berkebetulan kita mempunyai cita-cita yang sama dalam pengabdian terhadap masyarakat, khususnya di Kota Padang. Saya pikir semuanya sama ya, baik kami maupun saya ataupun Pak Endri Septa. Semua pasti menjalankan sebuah pengabdian itu dengan tulus dan ikhlas. Tapi bahwa ada penilaian terhadap seseorang itu ada yang positif dan negatif itu biasa saja. Mungkin berkebetulan reporter kita ini menanyakan kepada kawan-kawan yang mempunyai kedekatan atau yang mengenal saya secara dekat. Mungkin mereka akan menyampaikan bahwa ramah atau gampang dihubungi segala, memang itu kan perbuatan yang kita laksanakan hanya secara spontan. Jadi tidak ada kesannya untuk pencitraan. Dan kalau masalah lebih baik, lebih bagus, kader PAN itu dua-duanya yang hadir sekarang ini adalah kader terbaik PAN. Dan semuanya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga ada yang kita ini mendapat tempat di hati masyarakat, juga ada yang mungkin kurang respon atau kurang respect. Karena sifatnya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi saya tidak juga menerima seutuhnya bahwa kita itu lebih baik daripada yang lain. Tidak, semua manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sampai hari ini untuk berpolitik saya tidak pernah ada kata minder ya. Karena ya kembali lagi, politik itu harus dilaksanakan dengan keikhlasan, ya terutama dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bahwa pertarungan ini saya yakin masyarakat Kota Padang ini adalah masyarakat yang pintar, yang berkebutuhan memang sebagai ibu kota provinsi. Masyarakat kita pemilihnya cerdas dan tidak akan terkontaminasi secara utuh ya, secara utuh terhadap money politik. Jadi bahwa adanya semacam terminologi bahwa ada kapagulo atau tidak kapagulo tidak ada pengaruh untuk kita menjalankan pengabdian dan untuk meraih cita-cita. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Kalau kos politik itu kan terukur dan betul-betul ya kita harus berhitung juga. Tapi kalau sekedar untuk kos politik, tentu saya juga mencalonkan diri ini sudah hitung-hitung dulu dari sebelumnya. Insya Allah
Saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Ya, kita menghindari bahwa money politik ini tidak hanya merusak kepada lingkungan pada saat ini, tapi kita mewariskan kepada generasi muda bahwa money politik ini adalah budaya yang buruk yang mereka nanti akan cenderung untuk meniru itu. Apabila ini sudah terbudaya politik kita ini sebagai politik uang atau money politik, tentu sulit akan terlahir di masa-masa yang akan datang pemimpin yang betul-betul pemimpin yang berkualitas, yang betul-betul pemimpin yang melaksanakan pengabdiannya dengan ikhlas. Karena money politik itu biasanya bersifat transaksional, tentu mereka juga akan memikirkan feedbacknya, bahwa uang yang dikeluarkan sekian tentu akan berusaha untuk mengembalikannya. Kalau saya secara pribadi, insya Allah dengan kos politik yang keluar, saya tidak akan memikirkan kembalinya uang tersebut, karena memang melakukannya secara terukur dan insya Allah siap dengan segala konsekuensi. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kira-kira seperti itu. Buya Syafi'i Ma'arif itu sebenarnya beliau sangat mencintai kampung halaman ya. Dan beliau selalu menjadi pemerhati terhadap generasi muda. Jadi kalau yang bersifat kedekatan itu beliau dekat dengan siapa saja. Cuman kan memang di Sumatera Barat waktu itu pada waktu Pilpres sempat terjadi perbedaan dukungan, sehingga Buya Syafi'i ini banyak menuai kontra. Tapi sebenarnya Buya itu mempunyai maksud dan niat yang baik terhadap kemajuan Sumatera Barat. Tidak berarti beliau sebagai seorang yang liberal. Beliau adalah orang yang sangat nasionalis, Islamnya juga moderat ya, dan juga mempunyai visi terhadap bagaimana Sumatera Barat ke depan. Nah, pada waktu kita sedang terjadi kekosongan posisi wakil wali kota Padang, itu pertama digodok oleh DPW PAN Sumatera Barat, memunculkan 3 nama dan salah satu namanya adalah nama Ekos Albar. Setelah itu dikeluarkanlah SK dari DPW atau surat usulan DPW ke DPP. Pada saat itu Buya Syafi'i Ma'arif almarhum mendengar perkembangannya seperti itu, dan saya dipanggil untuk datang ke Jogja. Nah, beliau menyampaikan, nah Buya ini memang mempunyai panggilan khusus terhadap saya, ini istilahnya Bung Pengusaha kan gitu. Bung Pengusaha, Anda harus bekerja keras bagaimana bisa mengambil posisi wakil wali kota tersebut, dan pada waktunya Anda juga harus mengambil wali kota. Itu pada waktu itu. Nah, proses ini memang proses politik yang cukup dinamis sehingga banyak sekali penundaan waktu. Dan pada akhirnya juga keluarlah surat keputusan SK yang ditandatangani oleh ketua umum kami mengutus nama Ekos Albar sebagai calon wakil wali kota Padang yang akan diusulkan ke DPRD dari Partai Amanat Nasional. Nah, ini juga termasuk dorongan dan sugesti dari Buya bahwa kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif, supaya kita bisa membawa sebuah misi perubahan yang lebih baik khususnya di Kota Padang. Jadi beliau juga tidak punya tendensi dalam hal yang subjektif, tapi lebih kepada beliau cinta kepada Sumatera Barat dan ingin Sumatera Barat itu dikelola oleh orang-orang yang punya visi menurut beliau, dan beliau memberikan spirit itu serta menyampaikan juga permohonan kepada Ketua Umum PAN untuk mengutus saya sebagai calon. Nah, itu terjadi dan akhirnya dilakukan pemilihan pada bulan April 2023 dan dilantik pada tanggal 9 Mei 2023.
Cuman pada waktu pelantikan usia beliau pendek, sehingga ini menjadi sebuah pesan terakhir bagi saya bahwa amanah Buya itu adalah membuat Padang menjadi lebih baik, memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat yang masih prasejahtera, ya. Dan bahkan beliau mensugesti untuk bisa mengelola Padang itu mengambil posisi sebagai wali kota. Nah, ini tentu kita dalam rangka mencoba untuk mewujudkan amanah yang beliau tinggalkan, tapi tentu juga secara rasional bahwa amanah ini bisa kita emban kalau seandainya partai politik dan masyarakat Kota Padang juga mendorong dan memberikan supportnya terhadap kita untuk bisa menjadi wali kota. Jadi seperti itu. Gagasan ini memang ada beberapa. Mulai dari gagasan yang saya anggap sebagai gagasan primer dulu ya. Gagasan primer itu bahwa sebuah legacy itu yang ditinggalkan oleh para senior kita di Kota Padang, yang hari ini sudah tidak ada lagi, itu adalah yang namanya Adipura. Ya. Kota Padang tidak lagi memperoleh predikat sebagai kota yang dapat penghargaan Adipura. Ini bahwa Adipura ini adalah sebuah penghargaan yang bergengsi, di mana kota kita itu adalah kota yang bisa dijadikan contoh sebagai kota yang bersih. Jadi standar utama sekali dulu kita harus mengambil kembali Adipura itu, tentu jalannya adalah dengan berkonsentrasi melaksanakan bagaimana Padang ini menjadi kota yang bersih. Kota bersih ini sebenarnya tidak sederhana. Bukan hanya bersih itu mencari tempat pembuangan sampah atau solusi sampah saja, tapi ini lebih kepada membangun sebuah kultur di masyarakat bahwa sebuah kota, apabila kotanya bersih, itu kelihatan bahwa kualitas masyarakat kita dan pemerintahannya juga sudah di tempat yang sebagaimana mestinya. Kalau seperti yang banyak terjadi pada saat ini, itu kita dengan santainya membuang sampah di sembarang tempat seolah-olah ini tidak ada beban gitu. Jadi mungkin ini akan kita coba membangun kultur dulu sehingga itu bisa kita wujudkan. Nah, selain daripada itu, beberapa hal besar saya bercita-cita bahwa pemerintahan ini sudah tersentralisasi di Ayapacah. Hari ini dinas-dinas dan kantor-kantor banyak sekali yang masih berbeda-beda tempat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melaksanakan pengurusan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemerintah karena tempat yang berjauhan. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan sentralisasi di Ayapacah sehingga kantor semua terpusat di sana, dan itu juga membuat dampak baru bahwa kita akan lebih memperlebar Kota Padang ini sehingga membuat tumbuhnya perekonomian makin besar, makin ke pinggiran Padang, sehingga pemerataan kesejahteraan itu akan lebih terwujud. Nah, juga selain daripada itu kan pembangunan itu tidak hanya bisa dengan sebuah rencana saja, tapi tentu wali kota mendatang harus punya visi yang betul-betul linear dengan apa yang bisa direalisasikan. Selain salah satu yang akan saya wujudkan juga, selain dari PAD kita yang sudah saat ini sekitar 2,5 triliun, di mana APBD kita 2,5 triliun ya, PAD kita baru 658 miliar. Saya kalau 2025 misalnya Februari tersebut bisa menjadi wali kota, mungkin pada tanggal 31 Desember 2025 saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini. Kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi. Karena 1 tahun bergabung
di pemerintahan Kota Padang sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa digali. Artinya bukan di sini kita melihat bahwa sebelumnya terdapat kekurangan, tidak. Sebelumnya belum optimal. Jadi kalau dikatakan 5 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir kita masih belum maksimal, tidak hanya kesalahan satu orang atau kesalahan wali kota dan wakil wali kota, ini adalah bukan kesalahan tapi adalah kelalaian pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan PAD yang optimal. Tapi insya Allah nanti kalau dipercayakan minimal tahun 2025 itu 31 Desember PAD kita akan mencapai 1 triliun, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengimplementasikan perencanaan dalam pembangunan yang akan kita wujudkan di Kota Padang. Nah, juga nanti kita juga akan membawa sebuah visi dan misi bahwa Kota Padang ini tentu akan menjadi kota sentra jasa modern yang religius dan juga berkelanjutan. Jadi visi misi semua yang akan kita buat itu tidak akan pernah terlepas daripada RPJP, RPJMD yang sudah dibikin oleh pemerintah sekarang, dan kita harus melanjutkannya. Bukan berarti kita lari dari konsep-konsep yang sudah awal, dan juga berpatokan kepada RPJP pemerintah pusat, di mana presiden baru juga menyampaikan visi misinya, dan kita berusaha untuk mensinkronis itu menjadi sebuah visi misi yang konkret, yang masuk akal, yang realistis, yang betul-betul bisa membawa perubahan, sehingga kita tidak lagi dianggap kita ketinggalan dari kota-kota lain di Indonesia ini. Ya, kalau kita melihat daripada geografisnya seperti yang ditanyakan tadi, Spasier Jamba, terus juga Bungus, ya, itu Sungai Bange, itu secara secara karakteristik daripada daerah tersebut adalah daerah pariwisata, ya. Sungai Bange punya potensi wisata, Bungus punya potensi wisata, Pasir Jamba punya potensi wisata. Supaya ini menjadi sebuah pemerataan potensi wisata yang ada di 3 titik yang disebut tadi, kita harus optimalkan menjadi tempat wisata yang betul-betul secara profesional dikelola, ya. Profesional dikelola ini artinya begini, saya akan membuka diri terhadap pihak-pihak swasta yang mau bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Karena kalau sebuah pariwisata itu dikelola hanya oleh pemerintah kota, itu pasti tidak akan optimal. Saya dengan tangan terbuka nanti menghimbau, mengajak, atau mencari para pelaku bisnis pariwisata itu untuk datang ke Padang untuk bisa memberikan perhatiannya dalam pengembangan pariwisata, sehingga pariwisata di Kota Padang ini menjadi sasaran utama bagi destinasi wisata yang berada dari mancanegara ataupun dari domestik. Nah, dengan pariwisata tersebut tentu pertumbuhan ekonomi secara merata bisa dilaksanakan, dan juga otomatis secara secara tidak langsung pertumbuhan daerah itu tentu akan menciptakan pembangunan juga di tempat-tempat yang pariwisatanya baru kita buka. Dan insya Allah ini merupakan sebuah pekerjaan yang menurut saya ini tidak perlu menjadi sebuah agenda visi misi yang berat, karena ini memang sudah menjadi menjadi sebuah pakaian bagi Kota Padang, bahwa kita harus mencari PAD atau sumber-sumber baru itu untuk meningkatkan pendapatan. Itu salah satunya yang menjadi potensi utama adalah pariwisata. Nah, ini secara otomatis akan datang, ya, akan kita laksanakan. Juga sehari-hari pun mungkin akan secara sengaja atau tidak sengaja kita akan menghimbau tersebut. Apalagi pada saat ini perkembangan Kota Padang ini, kalau kita lihat dari okupansi hotel hampir tiap hari penuh. Susah sekali orang dari luar selalu telepon, waduh hotel penuh, bisa bantu cariin hotel. Artinya apa? Pengunjung sudah ada, tapi masih kebingungan kemana tempat wisata
yang bisa mereka kunjungi, apalagi kita bisa membuka tempat-tempat wisata baru yang menjadi daya tarik mereka, sehingga nanti juga muncul hotel-hotel baru. Nah, otomatis tentu kembali lagi pertumbuhan ekonomi secara merata sampai ke yang tadinya dianggap pinggiran itu akan menjadi sebuah perkotaan yang besar, di mana mungkin terjadi dari awal itu seperti kota satelit, akhirnya menjadi sebuah kota yang utuh, kota Padang yang maju, kota Padang yang modern, yang penuh dengan penjualan jasa yang bersifat untuk meningkatkan kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang tidak luput dari aspek-aspek religius dan menjunjung tinggi adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah. Tidak juga kita berkacamata kuda bahwa pariwisata harus kita tingkatkan, tapi mengabaikan hal-hal seperti tadi. Nah, ini memang harus menjadi konsep utama juga di dalam masalah melestarikan budaya dan adat Minangkabau. Kita harus serius dan fokus mempertahankan adat istiadat kita ini, apalagi seperti yang saya bilang tadi, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ini harus kita lakukan pelestariannya, tidak bisa hanya sekedar wacana. Ya, tentu kita akan menjadikan ini, memantau terus bahwa di setiap sekolah itu ada kurikulum yang menyangkut dengan pembelajaran terhadap adat istiadat Minangkabau, dan mungkin juga kalau memungkinkan kita membuat semacam kampung tematik tentang adat istiadat, sehingga generasi muda kita ini tidak hanya cenderung hanya mencari budaya yang sifatnya budaya baru. Ini kecenderungan Gen Z ini sekarang kan mencari budaya baru. Nah, kita harus mengisi mereka dengan budaya-budaya Minangkabau original, ya, di mana kita harus juga mendidik mereka bagaimana cara berpidato adat, bagaimana juga cara melaksanakan adat Minangkabau, terutama khususnya dari prinsipal saja dulu bahwa Minangkabau itu tahu dinanampe, jalan mendaki, jalan menurun, jalan malereng, ya. Jadi ini semuanya harus kita didik dari usia sedini mungkin, tentu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan umurnya. Nah, pendidikan ini tidak cukup kita nanti memasukkannya kepada pendidikan formal saja. Mungkin kita akan memberikan tambahan, mengajak orang-orang yang tentu mempunyai ilmu pengetahuan tentang ini untuk memasukkan ini ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah misalnya, atau mengadakan semacam selalu rutin pada waktu hari libur, atau misalnya pada waktu liburan panjang, ya, kita mengadakan pendidikan khusus tentang bagaimana adat Minangkabau ini betul-betul mereka pahami dan mereka harus warisi, terutama adat Minangkabau yang adatnya Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, sehingga generasi muda kita adalah generasi muda yang siap melaksanakan perjalanan hidupnya penuh dengan muatan baik ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan secara formal, maupun ilmu pengetahuan secara keadatan, di mana adat kita ini selalu beriringan dengan yang namanya keagamaan. Disitulah munculnya, insya Allah Kota Padang nanti akan memiliki selalu generasi muda yang siap, yang pintar, yang moderat, dan juga religius tanpa meninggalkan budaya dan adat Minangkabau. Dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang, bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif. Saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini. Kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi.
Orang tua saya itu bapak itu berasal dari Batu Sangkar ya, Parambahan, Kecamatan Limokaum. Berkebetulan memang baru kemarin kena bencana. Tentu pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa duka cita kepada bako kami di Parambahan ya. Beliau terlahir dari anak petani ya. Orang tua kami namanya Albar Munaf almarhum. Terus sekolah ya, pada waktu itu sekolah tamat, menamatkan sekolah itu namanya KDC, terus jadi camat. Beliau jadi camat itu di tahun 63 di daerah Sumpur Kudus pertamanya. Terus ditugaskan belajar di APDN. Jadi almarhum bapak saya ini adalah alumni APDN pertama ya di Bukit Tinggi. Nah di Bukit Tinggi terus otomatis pada waktu itu kan sudah menjadi PNS ya. Pak Camat itu kan sudah PNS. Nah di sana juga sekolah APDN Bukit Tinggi itu berdekatan dengan sekolah bidan. Sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah kebetulan ibu saya bersekolah tamat dari sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah bertemu di situ, berjodoh, makanya lahirlah kami 3 bersaudara. Nah bapak itu almarhum jadi camat Sumpur Kudus, terus pindah ke Tanah Datar menjadi camat Limokaum di kampung halamannya pada tahun 69 sampai tahun 74. Setelah itu almarhum bapak pindah ke Kabupaten 50 Kota menjadi camat Luha ya, camat Luha. Terus juga melakukan seiring dengan jalannya karir, beliau pernah menjadi kepala bagian umum di 50 Kota, terus juga kepala dinas pendapatan. Terakhir tahun 89 itu menjadi sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota atau yang disebut dengan Sekwan. Nah pada usia 47 tahun beliau almarhum, tidak ada sakit ya, tiba-tiba mungkin karena sudah panggilan Allah SWT, beliau pendek umur ya 47 tahun. Saya waktu itu masih kelas 2 SMA. Kami 3 bersaudara dibesarkan oleh ibu yang juga bidan. Yang terakhir dinas beliau, ibu saya dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah sebelumnya juga di Batu Sangkar, terus juga di Payakumbuh di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dan terakhir pindah ke Padang di pensiun di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Sekarang ibu sudah berumur 82 tahun, ikut kami di Jakarta. Saya bertiga bersaudara semuanya di Jakarta. Ya masalah karir ini tidak lebih daripada juga doa ibu ya. Doa ibu camat tentu cita-citanya anaknya harus jadi wakil wali kota dan wali kota ya. Karena kesenangan ibu saya itu melihat anaknya berpakaian PDUB itu putih-putih. Itu dia lebih bangga sepertinya kalau ibu saya ini, kalau daripada anaknya menjadi pengusaha yang pakai dasi dan begitu gitu loh. Jadi di usia beliau yang di sekarang ini, tentu di samping niat saya membuat menjadi wali kota itu sebagai pengabdian, juga dalam rangka mewujudkan cita-cita ibu yang tidak kesampaian ya, karena usia bapak waktu itu 47 tahun. Mudah-mudahan melalui anaknya bisa melakukan pengabdian sesuai dengan doa dan cita-cita ibu saya yang sekarang ini masih sehat walafiat. Dan mungkin kita mohon doa semua, beliau bisa mendoakan terus anaknya sehingga apa yang dicita-citakan itu terwujud, terutama untuk masyarakat banyak. Nah, jadi tidak merupakan sebuah cita-cita keberhasilan, tapi saya yakin apa yang saya capai ini semuanya karena doa daripada ibu. Ya, pekerjaan itu memang saya memulai ya, pendidikan itu saya memang menamatkan sekolah dari IKOPIN, sekarang namanya University IKOPIN University di Jatinangor. Tamat pada tahun 95, setelah itu melakukan pengabdian ya dalam tentu kita mencari hidup namanya kalau bahasa orang kita, bekerja di Jakarta. Saya memulai pekerjaan itu dari salesman ya.
Setelah itu juga bertahap sambil bekerja juga membuka usaha. Nah, pada saat sebelum jadi wakil wali kota, saya juga memimpin atau masuk di dalam beberapa perusahaan yang dalam satu grup company-nya kita. Salah satu seperti saya sebagai direksi di ASKO Otomotif, di mana ASKO tersebut adalah dealer darinya Astra yang sifatnya menjual ada sales, ada service, ada penjualan spare part dari merek Isuzu, Daihatsu, dan Nissan UD Truck. Nah, itu beberapa dealernya tersebar di Pulau Jawa. Nah, selain itu, saya juga dipercayakan sebagai direktur di perusahaan perkebunan, yang mana kebunnya berada di Gorontalo. Nah, itu beberapa kegiatan dan perusahaan tersebut juga terdiri dari 3 perusahaan dalam satu induk itu. Kebetulan kami yang memimpin dipercayakan oleh atasan, dan itu berjalan paralel semua pada waktu itu. Jadi kalau secara pekerjaan secara profesional adalah sebagai direksi di beberapa perusahaan. Nah, untuk di bisnis yang masih aktif sampai hari ini, kita juga memiliki ada mungkin seperti otomotif ya, used car, itu di Pondok Bambu di Jakarta, dan juga ada PT Sunrise Internusa yang bergerak di bidang telekomunikasi. Berkebetulan di sana dikelola oleh istri pada saat ini, karena memang sebelaku kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan sebagai eksekutif perusahaan. Jadi diserahkan ke istri, dan juga di ASKO juga mundur sebagai direksi. Tapi status mundur itu juga sebenarnya menurut ownernya kita, saya dicutikan sampai kapan capeknya melakukan pengabdian. Seandainya sudah selesai, beliau masih dengan tangan terbuka menerima kita sebagai bagian dari keluarga besar dari perusahaan tersebut. Jadi kepemimpinan di Kota Padang ini memang wali kota Pak Endri Septa juga adalah kader PAN, dan kebetulan saya sendiri sebagai wakil wali kota juga kader PAN, dan kami adalah kader yang sama-sama aktif di kepengurusan Partai Amanat Nasional. Tapi di dalam pengabdian kadang-kadang memang cita-cita itu ketemu dalam satu titik yang sama. Nah, tentu dalam hal ini juga kita masing-masing ingin mewujudkan cita-cita pengabdian kita itu dalam bentuk yang nyata. Tapi tentu Partai Amanat Nasional akan bijak untuk menyikapi hal ini dan mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme partai. Bahwa di Partai Amanat Nasional itu mekanismenya pertama tentu kader diutamakan. Terus setelah kader diutamakan itu tentu akan ada tahapan-tahapan seperti adanya survei. Nah, survei, terus juga nanti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian lain yang akan langsung diurus atau diputuskan atau dimusyawarahkan oleh tim pilkada, mulai dari DPW sampai ke tingkat nasional. Toh pada akhirnya semua keputusan akan kembali ke DPP PAN. Nah, pada saat itu sebuah keputusan yang diambil oleh DPP PAN, kami selaku kader tentu akan taat dan legowo menerima siapapun yang akan diberikan mandat atau surat keputusan tentang wakil jadi calon wali kota yang akan didaftarkan ke KPU. Jadi kira-kira seperti itu, dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Saya dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Endri Septa itu baik-baik saja kondisinya, hubungannya juga harmonis-harmonis saja. Tapi ini yaitu yang saya sebut tadi, bahwa berkebetulan kita mempunyai cita-cita yang sama dalam pengabdian terhadap masyarakat, khususnya di Kota Padang. Saya pikir semuanya sama ya, baik kami maupun saya ataupun Pak Endri Septa.
semua pasti menjalankan sebuah pengabdian itu dengan tulus dan ikhlas. Tapi bahwa ada penilaian terhadap seseorang itu ada yang positif dan negatif itu biasa saja. Mungkin berkebetulan reporter kita ini menanyakan kepada kawan-kawan yang mempunyai kedekatan atau yang mengenal saya secara dekat. Mungkin mereka akan menyampaikan bahwa ramah atau gampang dihubungi segala, memang itu kan perbuatan yang kita laksanakan hanya secara spontan. Jadi tidak ada kesannya untuk pencitraan. Dan kalau masalah lebih baik, lebih bagus, kader PAN itu dua-duanya yang hadir sekarang ini adalah kader terbaik PAN. Dan semuanya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga ada yang kita ini mendapat tempat di hati masyarakat, juga ada yang mungkin kurang respon atau kurang respect, karena sifatnya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi saya tidak juga menerima seutuhnya bahwa kita itu lebih baik daripada yang lain. Tidak, semua manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sampai hari ini untuk berpolitik saya tidak pernah ada kata minder ya. Karena ya kembali lagi, politik itu harus dilaksanakan dengan keikhlasan, ya terutama dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bahwa pertarungan ini saya yakin masyarakat Kota Padang ini adalah masyarakat yang pintar, yang berkebutuhan memang sebagai ibu kota provinsi. Masyarakat kita pemilihnya cerdas dan tidak akan terkontaminasi secara utuh ya, secara utuh terhadap money politik. Jadi bahwa adanya semacam terminologi bahwa ada kapagulo atau tidak kapagulo tidak ada pengaruh untuk kita menjalankan pengabdian dan untuk meraih cita-cita. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Kalau kos politik itu kan terukur dan betul-betul ya kita harus berhitung juga. Tapi kalau sekedar untuk kos politik, tentu saya juga mencalonkan diri ini sudah hitung-hitung dulu dari sebelumnya. Insya Allah saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Ya, kita menghindari bahwa money politik ini tidak hanya merusak kepada lingkungan pada saat ini, tapi kita mewariskan kepada generasi muda bahwa money politik ini adalah budaya yang buruk yang mereka nanti akan cenderung untuk meniru itu. Apabila ini sudah terbudaya politik kita ini sebagai politik uang atau money politik, tentu sulit akan terlahir di masa-masa yang akan datang pemimpin yang betul-betul pemimpin yang berkualitas, yang betul-betul pemimpin yang melaksanakan pengabdiannya dengan ikhlas. Karena money politik itu biasanya bersifat transaksional, tentu mereka juga akan memikirkan feedbacknya bahwa uang yang dikeluarkan sekian tentu akan berusaha untuk mengembalikannya. Kalau saya secara pribadi, insya Allah dengan kos politik yang keluar, saya tidak akan memikirkan kembalinya uang tersebut. Karena memang melakukannya secara terukur dan insya Allah siap dengan segala konsekuensi. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kira-kira seperti itu. Buya Syafi'i Ma'arif itu sebenarnya beliau sangat mencintai kampung halaman ya. Dan beliau selalu menjadi pemerhati terhadap generasi muda. Jadi kalau yang bersifat kedekatan itu beliau dekat dengan siapa saja. Cuman kan memang di Sumatera Barat waktu itu pada waktu Pilpres sempat terjadi perbedaan dukungan sehingga Buya Syafi'i ini banyak menuai kontra. Tapi sebenarnya Buya itu mempunyai maksud dan niat yang baik terhadap kemajuan Sumatera Barat. Tidak berarti beliau sebagai seorang yang liberal. Beliau adalah orang yang sangat nasionalis, Islamnya juga moderat ya.
dan juga mempunyai visi terhadap bagaimana Sumatera Barat ke depan. Nah, pada waktu kita sedang terjadi kekosongan posisi wakil wali kota Padang, itu pertama digodok oleh DPW PAN Sumatera Barat, memunculkan 3 nama dan salah satu namanya adalah nama Ekos Albar. Setelah itu dikeluarkanlah SK dari DPW atau surat usulan DPW ke DPP. Pada saat itu Buya Safi Ma'arif almarhum mendengar perkembangannya seperti itu, dan saya dipanggil untuk datang ke Jogja. Nah, beliau menyampaikan, nah, Buya ini memang mempunyai panggilan khusus terhadap saya, ini istilahnya Bung Pengusaha kan gitu. Bung Pengusaha, Anda harus bekerja keras bagaimana bisa mengambil posisi wakil wali kota tersebut, dan pada waktunya Anda juga harus mengambil wali kota. Itu pada waktu itu. Nah, proses ini memang proses politik yang cukup dinamis sehingga banyak sekali penundaan waktu, dan pada akhirnya juga keluarlah surat keputusan SK yang ditandatangani oleh ketua umum kami mengutus nama Ekos Albar sebagai calon wakil wali kota Padang yang akan diusulkan ke DPRD dari Partai Amanat Nasional. Nah, ini juga termasuk dorongan dan sugesti dari Buya bahwa kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif supaya kita bisa membawa sebuah misi perubahan yang lebih baik khususnya di Kota Padang. Jadi beliau juga tidak punya tendensi dalam hal yang subjektif, tapi lebih kepada beliau cinta kepada Sumatera Barat dan ingin Sumatera Barat itu dikelola oleh orang-orang yang punya visi menurut beliau, dan beliau memberikan spirit itu serta menyampaikan juga permohonan kepada Ketua Umum PAN untuk mengutus saya sebagai calon. Nah, itu terjadi dan akhirnya dilakukan pemilihan pada bulan April 2023 dan dilantik pada tanggal 9 Mei 2023. Cuman pada waktu pelantikan usia beliau pendek sehingga ini menjadi sebuah pesan terakhir bagi saya bahwa amanah Buya itu adalah membuat Padang menjadi lebih baik, memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat yang masih prasejahtera, ya, dan bahkan beliau mensugesti untuk bisa mengelola Padang itu mengambil posisi sebagai wali kota. Nah, ini tentu kita dalam rangka mencoba untuk mewujudkan amanah yang beliau tinggalkan, tapi tentu juga secara rasional bahwa amanah ini bisa kita emban kalau seandainya partai politik dan masyarakat Kota Padang juga mendorong dan memberikan supportnya terhadap kita untuk bisa menjadi wali kota. Jadi seperti itu. Gagasan ini memang ada beberapa. Mulai dari gagasan yang saya anggap sebagai gagasan primer dulu ya. Gagasan primer itu bahwa sebuah legacy itu yang ditinggalkan oleh para senior kita di Kota Padang yang hari ini sudah tidak ada lagi, itu adalah yang namanya Adipura. Ya. Kota Padang tidak lagi memperoleh predikat sebagai kota yang mendapat penghargaan Adipura. Ini bahwa Adipura ini adalah sebuah penghargaan yang bergengsi, di mana kota kita itu adalah kota yang bisa dijadikan contoh sebagai kota yang bersih. Jadi standar utama sekali dulu kita harus mengambil kembali Adipura itu, tentu jalannya adalah dengan berkonsentrasi melaksanakan bagaimana Padang ini menjadi kota yang bersih. Kota bersih ini sebenarnya tidak sederhana,
bukan hanya bersih itu mencari tempat pembuangan sampah atau solusi sampah saja, tapi ini lebih kepada membangun sebuah kultur di masyarakat bahwa sebuah kota, apabila kotanya bersih, itu kelihatan bahwa kualitas masyarakat kita dan pemerintahannya juga sudah di tempat yang sebagaimana mestinya. Kalau seperti yang banyak terjadi pada saat ini, itu kita dengan santainya membuang sampah di sembarang tempat seolah-olah ini tidak ada beban gitu. Jadi mungkin ini akan kita coba membangun kultur dulu sehingga itu bisa kita wujudkan. Nah, selain daripada itu, beberapa hal besar saya bercita-cita bahwa pemerintahan ini sudah tersentralisasi di Ayapacah. Hari ini dinas-dinas dan kantor-kantor banyak sekali yang masih berbeda-beda tempat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melaksanakan pengurusan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemerintah karena tempat yang berjauhan. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan sentralisasi di Ayapacah sehingga kantor semua terpusat di sana, dan itu juga membuat dampak baru bahwa kita akan lebih memperlebar kota Padang ini sehingga membuat tumbuhnya perekonomian makin ke besar, makin ke pinggiran Padang, sehingga pemerataan kesejahteraan itu akan lebih terwujud. Nah, juga selain daripada itu kan pembangunan itu tidak hanya bisa dengan sebuah rencana saja, tapi tentu wali kota mendatang harus punya visi yang betul-betul linear dengan apa yang bisa direalisasikan. Selain salah satu yang akan saya wujudkan juga, selain dari PAD kita yang sudah saat ini sekitar 2,5 triliun, di mana APBD kita 2,5 triliun ya, PAD kita baru 658 miliar. Saya kalau 2025 misalnya Februari tersebut bisa menjadi wali kota, mungkin pada tanggal 31 Desember 2025 saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini, kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi. Karena 1 tahun bergabung di pemerintahan Kota Padang, sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa digali. Artinya bukan di sini kita melihat bahwa sebelumnya terdapat kekurangan, tidak. Sebelumnya belum optimal. Jadi kalau dikatakan 5 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir kita masih belum maksimal, tidak hanya kesalahan satu orang atau kesalahan wali kota dan wakil wali kota, ini adalah bukan kesalahan tapi adalah kelalaian pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan PAD yang optimal. Tapi insya Allah nanti kalau dipercayakan minimal tahun 2025 itu 31 Desember PAD kita akan mencapai 1 triliun, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengimplementasikan perencanaan dalam pembangunan yang akan kita wujudkan di Kota Padang. Nah, juga nanti kita juga akan membawa sebuah visi dan misi bahwa Kota Padang ini tentu akan menjadi kota sentra jasa modern yang religius dan juga berkelanjutan. Jadi visi misi semua yang akan kita buat itu tidak akan pernah terlepas daripada RPJP, RPJMD yang sudah dibikin oleh pemerintah sekarang, dan kita harus melanjutkannya. Bukan berarti kita lari dari konsep-konsep yang sudah awal, dan juga berpatokan kepada RPJP pemerintah pusat, di mana presiden baru juga menyampaikan visi misinya, dan kita berusaha untuk mensinkronis itu menjadi sebuah visi misi yang konkret, yang masuk akal, yang realistis, yang betul-betul bisa membawa perubahan sehingga kita tidak lagi dianggap kita ketinggalan dari kota-kota lain di Indonesia ini. Ya, kalau kita melihat daripada geografisnya seperti yang ditanyakan tadi, Spasiya Jamba, terus juga Bungus ya, itu Sungai Bange,
itu secara secara karakteristik daripada daerah tersebut adalah daerah pariwisata, ya. Sungai Banyenge punya potensi wisata, Bungus punya potensi wisata, Pasir Jabak punya potensi wisata. Supaya ini menjadi sebuah pemerataan potensi wisata yang ada di 3 titik yang disebut tadi, kita harus optimalkan menjadi tempat wisata yang betul-betul secara profesional dikelola, ya. Profesional dikelola ini artinya begini, saya akan membuka diri terhadap pihak-pihak swasta yang mau bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Karena kalau sebuah pariwisata itu dikelola hanya oleh pemerintah kota, itu pasti tidak akan optimal. Saya dengan tangan terbuka nanti menghimbau, mengajak atau mencari para pelaku bisnis pariwisata itu untuk datang ke Padang untuk bisa memberikan perhatiannya dalam pengembangan pariwisata, sehingga pariwisata di Kota Padang ini menjadi sasaran utama bagi destinasi wisata yang berada dari mancanegara ataupun dari domestik. Nah, dengan pariwisata tersebut tentu pertumbuhan ekonomi secara merata bisa dilaksanakan, dan juga otomatis secara secara tidak langsung pertumbuhan daerah itu tentu akan menciptakan pembangunan juga di tempat-tempat yang pariwisatanya baru kita buka. Dan insya Allah ini merupakan sebuah pekerjaan yang menurut saya ini tidak perlu menjadi sebuah agenda visi misi yang berat, karena ini memang sudah menjadi menjadi sebuah pakaian bagi Kota Padang, bahwa kita harus mencari PAD atau sumber-sumber baru itu untuk meningkatkan pendapatan. Itu salah satunya yang menjadi potensi utama adalah pariwisata. Nah, ini secara otomatis akan datang, ya, akan kita laksanakan. Juga sehari-hari pun mungkin akan secara sengaja atau tidak sengaja kita akan menghimbau tersebut. Apalagi pada saat ini perkembangan Kota Padang ini, kalau kita lihat dari okupansi hotel hampir tiap hari penuh. Susah sekali orang dari luar selalu telepon, waduh hotel penuh, bisa bantu cariin hotel. Artinya apa? Pengunjung sudah ada, tapi masih kebingungan kemana tempat wisata yang bisa mereka kunjungi. Apalagi kita bisa membuka tempat-tempat wisata baru yang menjadi daya tarik mereka, sehingga nanti juga muncul hotel-hotel baru. Nah, otomatis tentu kembali lagi pertumbuhan ekonomi secara merata sampai ke yang tadinya dianggap pinggiran itu akan menjadi sebuah perkotaan yang besar, di mana mungkin terjadi dari awal itu seperti kota satelit, akhirnya menjadi sebuah kota yang utuh, Kota Padang yang maju, Kota Padang yang modern, yang penuh dengan penjualan jasa yang bersifat untuk meningkatkan kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang tidak luput dari aspek-aspek religius dan menjunjung tinggi adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah. Tidak juga kita berkacamata kuda bahwa pariwisata harus kita tingkatkan, tapi mengabaikan hal-hal seperti tadi. Nah, ini memang harus menjadi konsep utama juga di dalam masalah melestarikan budaya dan adat Minangkabau. Kita harus serius dan fokus mempertahankan adat istiadat kita ini, apalagi seperti yang saya bilang tadi, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ini harus kita lakukan pelestariannya, tidak bisa hanya sekedar wacana. Ya, tentu kita akan menjadikan ini, memantau terus bahwa di setiap sekolah itu ada kurikulum yang menyangkut dengan pembelajaran terhadap adat istiadat Minangkabau, dan mungkin juga kalau memungkinkan kita membuat semacam kampung tematik tentang adat istiadat, sehingga generasi muda kita ini tidak hanya cenderung hanya mencari budaya yang sifatnya budaya baru. Ini kecenderungan Gen Z ini sekarang kan mencari budaya baru. Nah, kita harus mengisi mereka dengan
budaya-budaya Minangkabau original ya, di mana kita harus juga mendidik mereka bagaimana cara berpidato adat, bagaimana juga cara melaksanakan adat Minangkabau, terutama khususnya dari prinsipal saja dulu bahwa Minangkabau itu tahu dinanampe, jalan mendaki, jalan menurun, jalan malereng ya. Jadi ini semuanya harus kita didik dari usia sedini mungkin, tentu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan umurnya. Nah, pendidikan ini tidak cukup kita nanti memasukkannya kepada pendidikan formal saja. Mungkin kita akan memberikan tambahan, mengajak orang-orang yang tentu mempunyai ilmu pengetahuan tentang ini untuk memasukkan ini ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah misalnya, atau mengadakan semacam selalu rutin pada waktu hari libur, atau misalnya pada waktu liburan panjang ya, kita mengadakan pendidikan khusus tentang bagaimana adat Minangkabau ini betul-betul mereka pahami dan mereka harus warisi, terutama adat Minangkabau yang adatnya Basandi Sarak Basandi Kitabullah, sehingga generasi muda kita adalah generasi muda yang siap melaksanakan perjalanan hidupnya penuh dengan muatan baik ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan secara formal maupun ilmu pengetahuan secara keadatan, di mana adat kita ini selalu beriringan dengan yang namanya keagamaan. Disitulah munculnya insya Allah Kota Padang nanti akan memiliki selalu generasi muda yang siap, yang pintar, yang moderat dan juga religius tanpa meninggalkan budaya dan adat Minangkabau. Dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif. Saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini. Kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi. Orang tua saya itu, bapak itu berasal dari Batu Sangkar ya, Parambahan, Kecamatan Limokaum. Berkebetulan memang baru kemarin kena bencana. Tentu pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa duka cita kepada bako kami di Parambahan ya. Beliau terlahir dari anak petani ya. Orang tua kami namanya Albar Munaf almarhum. Terus sekolah ya, pada waktu itu sekolah tamat, menamatkan sekolah itu namanya KDC, terus jadi camat. Beliau jadi camat itu di tahun 63 di daerah Sumpur Kudus pertamanya. Terus ditugaskan belajar di APDN. Jadi almarhum bapak saya ini adalah alumni APDN pertama ya di Bukit Tinggi. Nah di Bukit Tinggi terus otomatis pada waktu itu kan sudah menjadi PNS ya, Pak Camat itu kan sudah PNS. Nah di sana juga sekolah APDN Bukit Tinggi itu berdekatan dengan sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah kebetulan ibu saya bersekolah tamat dari sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah bertemu di situ, berjodoh, makanya lahirlah kami 3 bersaudara. Nah bapak itu almarhum jadi camat Sumpur Kudus, terus pindah ke Tanah Datar menjadi camat Limokaum di kampung halamannya pada tahun 69 sampai tahun 74. Setelah itu almarhum bapak pindah ke Kabupaten 50 Kota
menjadi camat Luha, ya, camat Luha. Terus juga melakukan seiring dengan jalannya karir, beliau pernah menjadi kepala bagian umum di 50 kota, terus juga kepala dinas pendapatan. Terakhir tahun 89 itu menjadi sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota atau yang disebut dengan Sekwan. Nah, pada usia 47 tahun beliau almarhum, tidak ada sakit, ya tiba-tiba mungkin karena sudah panggilan Allah SWT. Beliau pendek umur, ya 47 tahun, saya waktu itu masih kelas 2 SMA. Kami 3 bersaudara dibesarkan oleh ibu yang juga bidan. Yang terakhir dinas beliau, ibu saya dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebelumnya juga di Batu Sangkar, terus juga di Payakumbuh, di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dan terakhir pindah ke Padang di pensiun di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Sekarang ibu sudah berumur 82 tahun, ikut kami di Jakarta. Saya bertiga bersaudara semuanya di Jakarta. Ya, masalah karir ini tidak lebih daripada juga doa ibu, ya. Doa ibu camat tentu cita-citanya anaknya harus jadi wakil wali kota dan wali kota, ya. Karena kesenangan ibu saya itu melihat anaknya berpakaian PDUB itu putih-putih. Itu dia lebih bangga sepertinya kalau ibu saya ini, kalau daripada anaknya menjadi pengusaha yang pakai dasi dan begitu gitu loh. Jadi di usia beliau yang di sekarang ini, tentu di samping niat saya membuat menjadi wali kota itu sebagai pengabdian, juga dalam rangka mewujudkan cita-cita ibu yang tidak kesampaian, ya, karena usia bapak waktu itu 47 tahun. Mudah-mudahan melalui anaknya bisa melakukan pengabdian sesuai dengan doa dan cita-cita ibu saya yang sekarang ini masih sehat walafiat, dan mungkin kita mohon doa semua beliau bisa mendoakan terus anaknya sehingga apa yang dicita-citakan itu terwujud, terutama untuk masyarakat banyak. Nah, jadi tidak merupakan sebuah cita-cita keberhasilan, tapi saya yakin apa yang saya capai ini semuanya karena doa daripada ibu. Ya, pekerjaan itu memang saya memulai, ya, pendidikan itu saya memang menamatkan sekolah dari IKOPIN, sekarang namanya University IKOPIN University di Jatinangor. Tamat pada tahun 95. Setelah itu melakukan pengabdian, ya, dalam tentu kita mencari hidup, namanya kalau bahasa orang kita, bekerja di Jakarta. Saya memulai pekerjaan itu dari salesman, ya. Setelah itu juga bertahap sambil bekerja juga membuka usaha. Nah, pada saat sebelum jadi wakil wali kota, saya juga memimpin atau masuk di dalam beberapa perusahaan yang dalam satu grup company-nya kita. Salah satu seperti saya sebagai direksi di ASKO Otomotif, di mana ASKO tersebut adalah dealer darinya Astra yang sifatnya menjual ada sales, ada service, ada penjualan spare part dari merek Isuzu, Daihatsu, dan Nissan UD Truck. Nah, itu beberapa dealernya tersebar di Pulau Jawa. Nah, selain itu saya juga dipercayakan sebagai direktur di perusahaan perkebunan yang mana kebunnya berada di Gorontalo. Nah, itu beberapa kegiatan dan perusahaan tersebut juga terdiri dari 3 perusahaan dalam satu induk itu. Kebetulan kami yang memimpin dipercayakan oleh atasan, dan itu berjalan paralel semua pada waktu itu. Jadi kalau secara pekerjaan secara profesional adalah sebagai direksi di beberapa perusahaan. Nah, untuk di bisnis yang masih aktif sampai hari ini, kita juga memiliki ada mungkin seperti otomotif, ya, used car, itu di Pondok Bambu di Jakarta, dan juga ada PT Sunrise Internusa yang bergerak di bidang telekomunikasi. Berkebetulan di sana dikelola oleh istri pada saat ini, karena
memang selaku kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan sebagai eksekutif perusahaan. Jadi diserahkan ke istri, dan juga di ASKO juga mundur sebagai direksi. Tapi status mundur itu juga sebenarnya menurut ownernya kita, saya dicutikan sampai kapan capeknya melakukan pengabdian. Seandainya sudah selesai, beliau masih dengan tangan terbuka menerima kita sebagai bagian dari keluarga besar dari perusahaan tersebut. Jadi kepemimpinan di Kota Padang ini memang wali kota Pak Endri Septa juga adalah kader PAN, dan kebetulan saya sendiri sebagai wakil wali kota juga kader PAN, dan kami adalah kader yang sama-sama aktif di kepengurusan Partai Amanat Nasional. Tapi di dalam pengabdian kadang-kadang memang cita-cita itu ketemu dalam satu titik yang sama. Nah, tentu dalam hal ini juga kita masing-masing ingin mewujudkan cita-cita pengabdian kita itu dalam bentuk yang nyata. Tapi tentu Partai Amanat Nasional akan bijak untuk menyikapi hal ini dan mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme partai. Bahwa di Partai Amanat Nasional itu mekanismenya pertama tentu kader diutamakan. Terus setelah kader diutamakan itu tentu akan ada tahapan-tahapan seperti adanya survei. Nah, survei, terus juga nanti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian lain yang akan langsung diurus atau diputuskan atau dimusyawarahkan oleh tim pilkada mulai dari DPW sampai ke tingkat nasional. Toh pada akhirnya semua keputusan akan kembali ke DPP PAN. Nah, pada saat itu sebuah keputusan yang diambil oleh DPP PAN, kami selaku kader tentu akan taat dan legowo menerima siapapun yang akan diberikan mandat atau surat keputusan tentang wakil jadi calon wali kota yang akan didaftarkan ke KPU. Jadi kira-kira seperti itu, dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Saya dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Endri Septa itu baik-baik saja kondisinya, hubungannya juga harmonis-harmonis saja. Tapi ini yaitu yang saya sebut tadi, bahwa berkebetulan kita mempunyai cita-cita yang sama dalam pengabdian terhadap masyarakat, khususnya di Kota Padang. Saya pikir semuanya sama ya, baik kami maupun saya ataupun Pak Endri Septa. Semua pasti menjalankan sebuah pengabdian itu dengan tulus dan ikhlas. Tapi bahwa ada penilaian terhadap seseorang itu ada yang positif dan negatif itu biasa saja. Mungkin berkebetulan reporter kita ini menanyakan kepada kawan-kawan yang mempunyai kedekatan atau yang mengenal saya secara dekat. Mungkin mereka akan menyampaikan bahwa ramah atau gampang dihubungi segala, memang itu kan perbuatan yang kita laksanakan hanya secara spontan. Jadi tidak ada kesannya untuk pencitraan. Dan kalau masalah lebih baik, lebih bagus, kader PAN itu dua-duanya yang hadir sekarang ini adalah kader terbaik PAN. Dan semuanya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga ada yang kita ini mendapat tempat di hati masyarakat, juga ada yang mungkin kurang respon atau kurang respect. Karena sifatnya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi saya tidak juga menerima seutuhnya bahwa kita itu lebih baik daripada yang lain. Tidak, semua manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sampai hari ini untuk berpolitik saya tidak pernah ada kata minder ya. Karena ya kembali lagi, politik itu harus dilaksanakan dengan keikhlasan, ya terutama dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bahwa pertarungan ini saya yakin masyarakat Kota Padang ini adalah masyarakat yang pintar, yang berkebutuhan memang sebagai ibu kota provinsi.
Masyarakat kita pemilihnya cerdas dan tidak akan terkontaminasi secara utuh terhadap money politik. Jadi bahwa adanya semacam terminologi bahwa ada kapagulo atau tidak kapagulo tidak ada pengaruh untuk kita menjalankan pengabdian dan untuk meraih cita-cita. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Kalau kos politik itu kan terukur dan betul-betul ya kita harus berhitung juga. Tapi kalau sekedar untuk kos politik, tentu saya juga mencalonkan diri ini sudah hitung-hitung dulu dari sebelumnya. Insya Allah saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Ya, kita menghindari bahwa money politik ini tidak hanya merusak kepada lingkungan pada saat ini, tapi kita mewariskan kepada generasi muda bahwa money politik ini adalah budaya yang buruk yang mereka nanti akan cenderung untuk meniru itu. Apabila ini sudah terbudaya politik kita ini sebagai politik uang atau money politik, tentu sulit akan terlahir di masa-masa yang akan datang pemimpin yang betul-betul pemimpin yang berkualitas, yang betul-betul pemimpin yang melaksanakan pengabdiannya dengan ikhlas. Karena money politik itu biasanya bersifat transaksional, tentu mereka juga akan memikirkan feedbacknya bahwa uang yang dikeluarkan sekian tentu akan berusaha untuk mengembalikannya. Kalau saya secara pribadi, insya Allah dengan kos politik yang keluar, saya tidak akan memikirkan kembalinya uang tersebut karena memang melakukannya secara terukur dan insya Allah siap dengan segala konsekuensi. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kira-kira seperti itu. Buya Syafi'i Ma'arif itu sebenarnya beliau sangat mencintai kampung halaman ya. Dan beliau selalu menjadi pemerhati terhadap generasi muda. Jadi kalau yang bersifat kedekatan itu beliau dekat dengan siapa saja. Cuman kan memang di Sumatera Barat waktu itu pada waktu Pilpres sempat terjadi perbedaan dukungan sehingga Buya Syafi'i ini banyak menuai kontra. Tapi sebenarnya Buya itu mempunyai maksud dan niat yang baik terhadap kemajuan Sumatera Barat. Tidak berarti beliau sebagai seorang yang liberal. Beliau adalah orang yang sangat nasionalis, Islamnya juga moderat ya, dan juga mempunyai visi terhadap bagaimana Sumatera Barat ke depan. Nah, pada waktu kita sedang terjadi kekosongan posisi wakil wali kota Padang, itu pertama digodok oleh DPW PAN Sumatera Barat, memunculkan 3 nama dan salah satu namanya adalah nama Ekos Albar. Setelah itu dikeluarkanlah SK dari DPW atau surat usulan DPW ke DPP. Pada saat itu Buya Syafi'i Ma'arif almarhum mendengar perkembangannya seperti itu dan saya dipanggil untuk datang ke Jogja. Nah, beliau menyampaikan, nah Buya ini memang mempunyai panggilan khusus terhadap saya, ini istilahnya Bung pengusaha kan gitu. Bung pengusaha, Anda harus bekerja keras bagaimana bisa mengambil posisi wakil wali kota tersebut. Dan pada waktunya Anda juga harus mengambil wali kota. Itu pada waktu itu. Nah, proses ini memang proses politik yang cukup dinamis sehingga banyak sekali penundaan waktu. Dan pada akhirnya juga keluarlah surat keputusan SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum kami mengutus nama Ekos Albar sebagai calon wakil wali kota Padang yang akan diusulkan ke DPRD dari Partai Amanat Nasional. Nah, ini juga termasuk dorongan dan sugesti dari Buya bahwa kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif.
supaya kita bisa membawa sebuah misi perubahan yang lebih baik khususnya di Kota Padang. Jadi beliau juga tidak punya tendensi dalam hal yang subjektif, tapi lebih kepada beliau cinta kepada Sumatera Barat dan ingin Sumatera Barat itu dikelola oleh orang-orang yang punya visi menurut beliau, dan beliau memberikan spirit itu serta menyampaikan juga permohonan kepada Ketua Umum PAN untuk mengutus saya sebagai calon. Nah, itu terjadi dan akhirnya dilakukan pemilihan pada bulan April 2023 dan dilantik pada tanggal 9 Mei 2023. Cuman pada waktu pelantikan usia beliau pendek, sehingga ini menjadi sebuah pesan terakhir bagi saya bahwa amanah Buya itu adalah membuat Padang menjadi lebih baik, memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat yang masih prasejahtera, ya, dan bahkan beliau mensugesti untuk bisa mengelola Padang itu mengambil posisi sebagai wali kota. Nah, ini tentu kita dalam rangka mencoba untuk mewujudkan amanah yang beliau tinggalkan, tapi tentu juga secara rasional bahwa amanah ini bisa kita emban kalau seandainya partai politik dan masyarakat Kota Padang juga mendorong dan memberikan supportnya terhadap kita untuk bisa menjadi wali kota. Jadi seperti itu. Gagasan ini memang ada beberapa. Mulai dari gagasan yang saya anggap sebagai gagasan primer dulu ya. Gagasan primer itu bahwa sebuah legacy itu yang ditinggalkan oleh para senior kita di Kota Padang, yang hari ini sudah tidak ada lagi, itu adalah yang namanya Adipura. Ya. Kota Padang tidak lagi memperoleh predikat sebagai kota yang dapat penghargaan Adipura. Ini bahwa Adipura ini adalah sebuah penghargaan yang bergengsi, di mana kota kita itu adalah kota yang bisa dijadikan contoh sebagai kota yang bersih. Jadi standar utama sekali dulu kita harus mengambil kembali Adipura itu, tentu jalannya adalah dengan berkonsentrasi melaksanakan bagaimana Padang ini menjadi kota yang bersih. Kota bersih ini sebenarnya tidak sederhana, bukan hanya bersih itu mencari tempat pembuangan sampah atau solusi sampah saja, tapi ini lebih kepada membangun sebuah kultur di masyarakat bahwa sebuah kota, apabila kotanya bersih, itu kelihatan bahwa kualitas masyarakat kita dan pemerintahannya juga sudah di tempat yang sebagaimana mestinya. Kalau seperti yang banyak terjadi pada saat ini, itu kita dengan santainya membuang sampah di sembarang tempat seolah-olah ini tidak ada beban gitu. Jadi mungkin ini akan kita coba membangun kultur dulu sehingga itu bisa kita wujudkan. Nah, selain daripada itu, beberapa hal besar saya bercita-cita bahwa pemerintahan ini sudah tersentralisasi di Ayapacah. Hari ini dinas-dinas dan kantor-kantor banyak sekali yang masih berbeda-beda tempat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melaksanakan pengurusan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pemerintah karena tempat yang berjauhan. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan sentralisasi di Ayapacah sehingga kantor semua terpusat di sana, dan itu juga membuat dampak baru bahwa kita akan lebih memperlebar Kota Padang ini sehingga membuat tumbuhnya perekonomian makin ke besar, makin ke pinggiran Padang, sehingga pemerataan kesejahteraan itu akan lebih terwujud. Nah, juga selain daripada itu kan pembangunan itu tidak hanya bisa dengan sebuah rencana saja, tapi tentu wali kota mendatang harus punya visi yang betul-betul
linear dengan apa yang bisa direalisasikan. Selain salah satu yang akan saya wujudkan juga, selain dari PAD kita yang sudah saat ini sekitar 2,5 triliun, di mana APBD kita 2,5 triliun ya, PAD kita baru 658 miliar. Saya kalau 2025 misalnya Februari tersebut bisa menjadi wali kota, mungkin pada tanggal 31 Desember 2025, saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini. Kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi. Karena 1 tahun bergabung di pemerintahan Kota Padang, sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa digali. Artinya bukan di sini kita melihat bahwa sebelumnya terdapat kekurangan, tidak. Sebelumnya belum optimal. Jadi kalau dikatakan 5 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir kita masih belum maksimal, tidak hanya kesalahan satu orang atau kesalahan wali kota dan wakil wali kota, ini adalah bukan kesalahan tapi adalah kelalaian pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan PAD yang optimal. Tapi insya Allah nanti kalau dipercayakan minimal tahun 2025 itu 31 Desember PAD kita akan mencapai 1 triliun, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengimplementasikan perencanaan dalam pembangunan yang akan kita wujudkan di Kota Padang. Nah, juga nanti kita juga akan membawa sebuah visi dan misi bahwa Kota Padang ini tentu akan menjadi kota sentra jasa modern yang religius dan juga berkelanjutan. Jadi visi misi semua yang akan kita buat itu tidak akan pernah terlepas daripada RPJP, RPJMD yang sudah dibikin oleh pemerintah sekarang, dan kita harus melanjutkannya. Bukan berarti kita lari dari konsep-konsep yang sudah awal, dan juga berpatokan kepada RPJP pemerintah pusat, di mana presiden baru juga menyampaikan visi misinya, dan kita berusaha untuk mensinkronis itu menjadi sebuah visi misi yang konkret, yang masuk akal, yang realistis, yang betul-betul bisa membawa perubahan, sehingga kita tidak lagi dianggap kita ketinggalan dari kota-kota lain di Indonesia ini. Ya, kalau kita melihat daripada geografisnya seperti yang ditanyakan tadi, Spasier Jamba, terus juga Bungus ya, itu Sungai Bange, itu secara secara karakteristik daripada daerah tersebut adalah daerah pariwisata ya. Sungai Bange punya potensi wisata, Bungus punya potensi wisata, Pasir Jamba punya potensi wisata. Supaya ini menjadi sebuah pemerataan potensi wisata yang ada di 3 titik yang disebut tadi, kita harus optimalkan menjadi tempat wisata yang betul-betul secara profesional dikelola ya. Profesional dikelola ini artinya begini, saya akan membuka diri terhadap pihak-pihak swasta yang mau bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Karena kalau sebuah pariwisata itu dikelola hanya oleh pemerintah kota, itu pasti tidak akan optimal. Saya dengan tangan terbuka nanti menghimbau, mengajak, atau mencari para pelaku bisnis pariwisata itu untuk datang ke Padang untuk bisa memberikan perhatiannya dalam pengembangan pariwisata, sehingga pariwisata di Kota Padang ini menjadi sasaran utama bagi destinasi wisata yang berada dari mancanegara ataupun dari domestik. Nah, dengan pariwisata tersebut tentu pertumbuhan ekonomi secara merata bisa dilaksanakan, dan juga otomatis secara secara tidak langsung pertumbuhan daerah itu tentu akan menciptakan pembangunan juga di tempat-tempat yang pariwisatanya baru kita buka. Dan insya Allah ini merupakan sebuah pekerjaan yang menurut saya ini tidak perlu menjadi sebuah agenda visi misi yang berat, karena ini memang sudah menjadi
menjadi sebuah pakaian bagi Kota Padang, bahwa kita harus mencari PAD atau sumber-sumber baru itu untuk meningkatkan pendapatan. Itu salah satunya yang menjadi potensi utama adalah pariwisata. Nah, ini secara otomatis akan datang, ya, akan kita laksanakan. Juga sehari-hari pun mungkin akan secara sengaja atau tidak sengaja kita akan menghimbau tersebut. Apalagi pada saat ini perkembangan Kota Padang ini, kalau kita lihat dari okupansi hotel hampir tiap hari penuh. Susah sekali, orang dari luar selalu telepon, waduh hotel penuh, bisa bantu cariin hotel. Artinya apa? Pengunjung sudah ada, tapi masih kebingungan kemana tempat wisata yang bisa mereka kunjungi. Apalagi kita bisa membuka tempat-tempat wisata baru yang menjadi daya tarik mereka, sehingga nanti juga muncul hotel-hotel baru. Nah, otomatis tentu kembali lagi pertumbuhan ekonomi secara merata sampai ke yang tadinya dianggap pinggiran itu akan menjadi sebuah perkotaan yang besar, di mana mungkin terjadi dari awal itu seperti kota satelit, akhirnya menjadi sebuah kota yang utuh, Kota Padang yang maju, Kota Padang yang modern, yang penuh dengan penjualan jasa yang bersifat untuk meningkatkan kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang tidak luput dari aspek-aspek religius dan menjunjung tinggi adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah. Tidak juga kita berkacamata kuda bahwa pariwisata harus kita tingkatkan, tapi mengabaikan hal-hal seperti tadi. Nah, ini memang harus menjadi konsep utama juga di dalam masalah melestarikan budaya dan adat Minangkabau. Kita harus serius dan fokus mempertahankan adat istiadat kita ini, apalagi seperti yang saya bilang tadi, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Ini harus kita lakukan pelestariannya, tidak bisa hanya sekedar wacana. Ya, tentu kita akan menjadikan ini, memantau terus bahwa di setiap sekolah itu ada kurikulum yang menyangkut dengan pembelajaran terhadap adat istiadat Minangkabau, dan mungkin juga kalau memungkinkan kita membuat semacam kampung tematik tentang adat istiadat, sehingga generasi muda kita ini tidak hanya cenderung hanya mencari budaya yang sifatnya budaya baru. Ini kecenderungan Gen Z ini sekarang kan mencari budaya baru. Nah, kita harus mengisi mereka dengan budaya-budaya Minangkabau original, ya, di mana kita harus juga mendidik mereka bagaimana cara berpidato adat, bagaimana juga cara melaksanakan adat Minangkabau, terutama khususnya dari prinsipal saja dulu, bahwa Minangkabau itu tahu dinanampe, jalan mendaki, jalan menurun, jalan malereng, ya. Jadi ini semuanya harus kita didik dari usia sedini mungkin, tentu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan umurnya. Nah, pendidikan ini tidak cukup kita nanti memasukkannya kepada pendidikan formal saja. Mungkin kita akan memberikan tambahan, mengajak orang-orang yang tentu mempunyai ilmu pengetahuan tentang ini untuk memasukkan ini ke dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah misalnya, atau mengadakan semacam selalu rutin pada waktu hari libur, atau misalnya pada waktu liburan panjang, ya, kita mengadakan pendidikan khusus tentang bagaimana adat Minangkabau ini betul-betul mereka pahami dan mereka harus warisi, terutama adat Minangkabau yang adatnya Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, sehingga generasi muda kita adalah generasi muda yang siap melaksanakan perjalanan hidupnya penuh dengan muatan baik ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan secara formal, maupun ilmu pengetahuan secara keadatan, di mana adat kita ini selalu beriringan dengan yang namanya keagamaan. Disitulah munculnya, insya Allah Kota Padang nanti akan memiliki selalu generasi muda yang siap, yang pintar, yang moderat, dan juga religius tanpa meninggalkan budaya dan adat Minangkabau.
Dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Tapi yang tidak bisa dihindari dalam berpolitikan zaman sekarang bahwa kita tidak mungkin menghindar dari kos politik. Saya sangguplah untuk menghadapi Kota Padang dalam konteks kos politik, tapi tidak ke arah money politik. Walaupun dalam perpolitikan ini selalu konsekuensinya itu ada menang, ada kalah. Menang juga tidak akan minta kembali, kalah juga tidak akan merepotkan siapa-siapa. Kekuasaan itu harus kita ambil dalam arti yang positif. Saya yakin sekali PAD akan bisa saya capai di angka 1 triliun. Dan saya berani men-challenge ini. Kalau seandainya tidak tercapai, apapun resikonya, saya siap menghadapi. Orang tua saya itu, bapak itu berasal dari Batu Sangkar ya, Parambahan, Kecamatan Limokaum. Berkebetulan memang baru kemarin kena bencana. Tentu pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rasa duka cita kepada bako kami di Parambahan. Ya, beliau terlahir dari anak petani. Ya, orang tua kami namanya Albar Munaf almarhum. Terus sekolah ya, pada waktu itu sekolah tamat, menamatkan sekolah itu namanya KDC, terus jadi camat. Beliau jadi camat itu di tahun 63 di daerah Sumpur Kudus pertamanya. Terus ditugaskan belajar di APDN. Jadi almarhum bapak saya ini adalah alumni APDN pertama ya di Bukit Tinggi. Nah, di Bukit Tinggi terus otomatis pada waktu itu kan sudah menjadi PNS ya. Pak Camat itu kan sudah PNS. Nah, di sana juga sekolah APDN Bukit Tinggi itu berdekatan dengan sekolah bidan. Sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah, kebetulan ibu saya bersekolah tamat dari sekolah bidan di Bukit Tinggi. Nah, bertemu di situ, berjodoh, makanya lahirlah kami 3 bersaudara. Nah, bapak itu almarhum jadi camat Sumpur Kudus, terus pindah ke Tanah Datar menjadi camat Limokaum di kampung halamannya pada tahun 69 sampai tahun 74. Setelah itu almarhum bapak pindah ke Kabupaten 50 Kota menjadi camat Luha, ya, camat Luha. Terus juga melakukan seiring dengan jalannya karir. Beliau pernah menjadi kepala bagian umum di 50 kota, terus juga kepala dinas pendapatan, terakhir tahun 89 itu menjadi sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota atau yang disebut dengan Sekwan. Nah, pada usia 47 tahun beliau almarhum, tidak ada sakit, ya tiba-tiba mungkin karena sudah panggilan Allah SWT, beliau pendek umur ya 47 tahun, saya waktu itu masih kelas 2 SMA. Kami 3 bersaudara dibesarkan oleh ibu yang juga bidan. Yang terakhir dinas beliau, ibu saya dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebelumnya juga di Batu Sangkar, terus juga di Payakumbuh, di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dan terakhir pindah ke Padang pensiun di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar. Sekarang ibu sudah berumur 82 tahun. Ikut kami di Jakarta. Saya ber-3 bersaudara semuanya di Jakarta. Ya, masalah karir ini tidak lebih daripada juga doa ibu, ya. Doa ibu camat tentu cita-citanya anaknya harus jadi wakil wali kota dan wali kota ya. Karena kesenangan ibu saya itu melihat anaknya berpakaian PDUB itu putih-putih. Itu dia lebih bangga sepertinya kalau ibu saya ini, kalau daripada anaknya menjadi pengusaha yang pakai dasi dan begitu gitu loh. Jadi di usia beliau yang di sekarang ini, tentu di samping niat saya membuat menjadi wali kota itu sebagai pengabdian, juga dalam rangka mewujudkan cita-cita ibu yang tidak kesampaian ya, karena usia bapak waktu itu 47 tahun. Mudah-mudahan melalui anaknya
bisa melakukan pengabdian sesuai dengan doa dan cita-cita ibu saya yang sekarang ini masih sehat walafiat, dan mungkin kita mohon doa semua beliau bisa mendoakan terus anaknya sehingga apa yang dicita-citakan itu terwujud, terutama untuk masyarakat banyak. Nah, jadi tidak merupakan sebuah cita-cita keberhasilan, tapi saya yakin apa yang saya capai ini semuanya karena doa daripada ibu. Ya, pekerjaan itu memang saya memulai pendidikan itu, saya memang menamatkan sekolah dari IKOPIN, sekarang namanya University IKOPIN University di Jatinangor, tamat pada tahun 95. Setelah itu melakukan pengabdian ya dalam tentu kita mencari hidup namanya kalau bahasa orang kita, bekerja di Jakarta. Saya memulai pekerjaan itu dari salesman ya. Setelah itu juga bertahap sambil bekerja juga membuka usaha. Nah, pada saat sebelum jadi wakil wali kota, saya juga memimpin atau masuk di dalam beberapa perusahaan yang dalam satu grup company-nya kita. Salah satu seperti saya sebagai direksi di ASKO Otomotif, di mana ASKO tersebut adalah dealer darinya Astra yang sifatnya menjual ada sales, ada service, ada penjualan spare part dari merek Isuzu, Daihatsu, dan Nissan UD Truck. Nah, itu beberapa dealernya tersebar di Pulau Jawa. Nah, selain itu saya juga dipercayakan sebagai direktur di perusahaan perkebunan yang mana kebunnya berada di Gorontalo. Nah, itu beberapa kegiatan dan perusahaan tersebut juga terdiri dari 3 perusahaan dalam satu induk itu. Kebetulan kami yang memimpin dipercayakan oleh atasan, dan itu berjalan paralel semua pada waktu itu. Jadi kalau secara pekerjaan secara profesional adalah sebagai direksi di beberapa perusahaan. Nah, untuk di bisnis yang masih aktif sampai hari ini, kita juga memiliki ada mungkin seperti otomotif ya, used car, itu di Pondok Bambu di Jakarta, dan juga ada PT Sunrise Internusa yang bergerak di bidang telekomunikasi. Berkebetulan di sana dikelola oleh istri pada saat ini, karena memang sebelaku kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan sebagai eksekutif perusahaan. Jadi diserahkan ke istri, dan juga di ASKO juga mundur sebagai direksi. Tapi status mundur itu juga sebenarnya menurut ownernya kita, saya dicutikan sampai kapan capeknya melakukan pengabdian. Seandainya sudah selesai, beliau masih dengan tangan terbuka menerima kita sebagai bagian dari keluarga besar dari perusahaan tersebut. Jadi kepemimpinan di Kota Padang ini memang wali kota Pak Endri Septa juga adalah kader PAN, dan kebetulan saya sendiri sebagai wakil wali kota juga kader PAN, dan kami adalah kader yang sama-sama aktif di kepengurusan Partai Amanat Nasional. Tapi di dalam pengabdian kadang-kadang memang cita-cita itu ketemu dalam satu titik yang sama. Nah, tentu dalam hal ini juga kita masing-masing ingin mewujudkan cita-cita pengabdian kita itu dalam bentuk yang nyata. Tapi tentu Partai Amanat Nasional akan bijak untuk menyikapi hal ini dan mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme partai. Bahwa di Partai Amanat Nasional itu mekanismenya pertama tentu kader diutamakan. Terus setelah kader diutamakan itu tentu akan ada tahapan-tahapan seperti adanya survei. Nah, survei
Terus juga nanti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian lain yang akan langsung diurus atau diputuskan atau dimusyawarahkan oleh tim pilkada mulai dari DPW sampai ke tingkat nasional. Toh pada akhirnya semua keputusan akan kembali ke DPP PAN. Nah, pada saat itu sebuah keputusan yang diambil oleh DPP PAN, kami selaku kader tentu akan taat dan legowo menerima siapapun yang akan diberikan mandat atau surat keputusan tentang wakil jadi calon wali kota yang akan didaftarkan ke KPU. Jadi kira-kira seperti itu. Dan juga tidak ada sebenarnya terjadi perebutan atau misalnya terjadi perseteruan, tidak ada. Saya dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Henry Septa itu baik-baik saja kondisinya, hubungannya juga harmonis-harmonis saja. Tapi ini yaitu yang saya sebut tadi, bahwa berkebetulan kita mempunyai cita-cita yang sama dalam pengabdian terhadap masyarakat, khususnya di Kota Padang. Saya pikir semuanya sama ya, baik kami maupun saya ataupun Pak Henry Septa. Semua pasti menjalankan sebuah pengabdian itu dengan tulus dan ikhlas. Tapi bahwa ada penilaian terhadap seseorang itu, ada yang positif dan negatif, itu biasa saja. Mungkin berkebetulan reporter kita ini menanyakan kepada kawan-kawan yang mempunyai kedekatan atau yang mengenal saya secara dekat. Mungkin mereka akan menyampaikan bahwa ramah atau gampang dihubungi segala, memang itu kan perbuatan yang kita laksanakan hanya secara spontan. Jadi tidak ada kesannya untuk pencitraan. Dan kalau masalah lebih baik, lebih bagus, kader PAN itu dua-duanya yang hadir sekarang ini adalah kader terbaik PAN. Dan semuanya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga ada yang kita ini mendapat tempat di hati masyarakat, juga ada yang mungkin kurang respon atau kurang respect. Karena sifatnya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi saya tidak juga menerima seutuhnya bahwa kita itu lebih baik daripada yang lain. Tidak, semua manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sampai hari ini untuk berpolitik saya tidak pernah ada kata minder ya. Karena ya kembali lagi, politik itu harus dilaksanakan dengan keikhlasan, ya terutama dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.